bentuknya sebagai atap tanpa tiang. Kata Allah, wa ja'alna samaa saqfan mahfudo. Allah fungsikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Nah, kenapa terpelihara? Nanti diterangkan. Karena ternyata langit ini oleh Allah diperlengkapi dengan berbagai perlengkapan. Agar makhluk yang hidup di bawahnya bisa hidup dengan baik. Ya, bisa hidup tanpa bermasalah. Karena langitnya diperlengkapi dengan segala perlengkapan. Jadi langit itu sekarang pada ayat lain sebagai atap yang terpelihara. Jadi tadi bangunan tanpa tiang, sekarang bangunan itu ternyata atap yang tanpa tiang. Sebagai atap tanpa tiang. Surat Ar-Rahman ayat 7. Surat Ar-Rahman surat berapa? Surat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah angkatkan langit itu wa wada'al mizan. Kemudian Allah letakkan keseimbangan terhadap langit itu. Jadi Allah meletakkan keseimbangan di langit itu. Jadi di sini was-samaa'a rafa'aha. Dan langit Allah angkatkan wa wada'al mizan. Kemudian Allah letakkan keseimbangan. Jadi tadi dikatakan setiap bumi ada langitnya. Kenapa dikatakan setiap bumi ada langitnya kemudian diletakkan keseimbangan? Karena di sudut manapun bumi langitnya sama ketinggian langitnya. Jadi nggak begini, di belahan bumi sebelah sana langitnya pendek. Belahan bumi di sini langitnya lebih tinggi, nggak begitu. Jadi langit yang mengelilingi bumi itu dimanapun sama. Ya sebutlah ketinggiannya, sebutlah ketebalannya. Gitu. Nah itu mizan. Keseimbangan. Allah ciptakan itu. Bayangkan luar biasa Allah. Menciptakan langit dengan segala keseimbangannya. Wa wada'al mizan. Nah ini surat Al-Anbiya ayat 30. Yang sempat saya terangkan tadi. Yaitu surat Al-Anbiya 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro. Alam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fapataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai' hayyun. Hayyin. Afala yu'minun. Surat Al-Anbiya ayat 30. Alam yarol ladzina kafaru, tidaklah mereka orang-orang kafir mengetahui annas samawati wal ard kanata ratqan. Sesungguhnya antara langit dan bumi itu kanata ratqan. Tadinya bersatu. Tadi kan saya sudah terangkan. Fapataknahuma. Kemudian langit itu Allah angkatkan dari permukaan bumi. Asalnya bersatu. Langit itu. Kemudian Allah angkatkan. Fapataknahuma. Nah, kemudian waja'alna minal ma'i kulli syai' hayyin. Dan kami fungsikan dari langit dari air yang ada di bumi itu sebagai bentuk kehidupan atau sebagai untuk kehidupan. Nah, jadi surat Al-Anbiya ayat 30 itu menerangkan bahwa asalnya as-sama itu bersatu dengan bumi, kemudian oleh Allah fapataknahuma. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang
Tadi sudah diterangkan, setiap bumi pasti ada langitnya. Asalnya langit itu bersatu dengan bumi. Kemudian Allah angkatkan. Di mana langit itu berfungsi sebagai sakfan mahfudo. Sebagai atap yang terpelihara. Sebuah bangunan yang tidak bertiang. Dan bangunan itu berbentuk atap yang terpelihara. Sekarang saudara-saudara, dari mulai mana langit itu berada? Dari mana disebut langit itu? Gitu. Lihat surat Ibrahim ayat 24. Surat Ibrahim, berapa surat Ibrahim deh? 14 ya. Coba dilihat surat Ibrahim ayat 24. Surat Ibrahim ayat 24, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin par thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Jadi memang mempelajari Al-Qur'an itu harus teliti. Harus teliti terhadap ayat-ayat itu, nggak bisa asal-asalan gitulah. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Tidaklah kamu memperhatikan ya bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Ya, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Wa faruha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Kita sering memahami pohon itu kalau pohon-pohon yang tinggi, gede, baru itu pohon. Dalam ilmu biologi, pohon itu rumput juga pohon. Lumut juga pohon. Nah, jadi yang disebut pohon dalam biologi itu tidak disebut hanya yang gede, yang tinggi-tinggi, asluhab, sabitun, wafarun hafis sama, akarnya ke dalam tanah, kemudian menjulang ke langit itu pucuknya. Tidak hanya yang sebut pohon itu tidak setiap yang pohon itu yang gede, tidak. Yang sebut pohon itu rumput juga sudah. Dalam biologi termasuk pohon, lumut juga pohon. Jadi menunjukkan langit itu dimulainya dari permukaan tanah ini, dimulai langitnya. Apa fis sama, rumput itu ada di langit itu, pucuk rumput. Pucuk rumput. Kemudian kalau berpucuk itu apa? Pucuk lumut. Kalau lumut keluar itu di langit itu. Jadi setiap pohon yang ada muncul di permukaan bumi termasuk itu dimulai rumput sudah masuk kawasan langit, itu sudah dimulai langit itu di sana. Jadi langit itu intinya dimulai dari permukaan bumi ini. Sudah langit. Dimulainya langit itu dari permukaan bumi. Selanjutnya kita lihat surat An-Nahl ayat 79. Surat berapa An-Nahl? Ya? 16. Coba dibuka. Surat 16 ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alam yarau ilat toiri musakhkharatin fi jawwis sama. Ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. 9. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman, burung terbang itu jadi sebuah pemikiran. Begitu hebatnya Allah memberikan kemampuan terbang di atas angkasa. Nah, burung terbang itu ternyata alam yarau ilat toiri musakhkharatin fi jawwis sama. Ternyata burung terbang pun itu masih di langit, fi jawwis sama. Tadi langit itu dimulai dari permukaan bumi, dia mulai setinggi rumput itu sudah langit. Setinggi rumput itu sudah langit. Setinggi lumut itu sudah langit. Paling pendek lumut lah, udah langit itu. Sekarang dikatakan alam yarau ilat toiri musakhkharatin fi jawwis sama. Burung terbang setinggi apapun ketinggian terbangnya. Burung apa yang suka terbang tinggi? Bangau. Ya, elang. Pokoknya burung-burung yang terbang tinggi. Ternyata itu terbangnya itu di langit. Ya, terbangnya di langit. Jadi sekarang langit itu sudah mulai naik. Dari ketinggian rumput sampai setinggi burung terbang. Nah, itu langit. Di dalam Al-Quran langit itu dimulainya dari permukaan bumi sampai, nah, ini baru sampai burung terbang. Jadi burung terbang pun itu ternyata di langit. Sekarang silahkan dibuka surat An-Nur ayat 43. Surat berapa An-Nur? Surat 24. Ya. Pada surat An-Nur ayat 43. Ya, ayat 43 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yudzi sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'alahu rukaman fatarol wadko yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barodin wa yusibu bihi may yasha wa yasrifuhu amma yasha yakadu sana barkihi yadhabu bil absor. Nah, ini sudah lain lagi nih. Ayat ini menerangkan, ya, menerangkan. Ternyata awan juga, sahabat ini awan juga, itu masih di langit. Awan, yang dari awan itu diturunkan hujan. Ya, hujan es, hujan air, hujan salju. Jadi tadi burung terbang setinggi apapun dia di langit. Pada ayat surat An-Nur 48 ternyata awan pun masih di langit. Nah, udah makin tinggi kan langit. Udah makin tinggi itu langit. Dari di atas pucuk pohon, pucuk rumput sekarang sudah sampai setinggi awan. Itu langit. Nah.
Bahkan di surat Ar-Rum ayat 48.